Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di malam ini. Insya Allah malam ini kita akan membuat video lagi yang temanya tentang kemakmuran kerajaan Saba atau negeri Saba. Itu yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang dimana negeri Saba itu sangat makmur, gemah ripah loh jenawi, dan itu dipimpin oleh seorang ratu yang dikenal dengan Ratu Bilqis, yang merupakan istri dari beliau sang utusan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, nanti ada beberapa hal yang ingin kita coba kuak. Di antaranya letak atau asal lokasi di mana keberadaan kerajaan atau negeri Saba itu ada di mana. Meskipun banyak versi, ada yang mengatakan itu ada di wilayah Yaman. Ada juga versi dari Nusantara, itu mengatakan ada di wilayah Nusantara. Nanti akan coba kita kuak ya. Mudah-mudahan sosok yang hadir memberikan informasi nanti adalah sosok yang paling mengetahui dan bisa menceritakan segala sesuatu yang ingin kami tanyakan ya. Ya udah, tidak usah berlama-lama, mungkin kita langsung saja lakukan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan salah satu sosok yang paling mengetahui dan diizinkan untuk menceritakan tentang negeri Saba yang sebenarnya. Saya minta hadir, masuk dalam jasad kita, masuk. Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, dengan siapa, dari mana asalnya, monggo? Hamba dari tengah. Dari tengah. Ya, Wilayah mana dari tengahnya? Tengah itu Timur Tengah atau Nusantara di tengah atau di Jawa bagian tengah? hamba dulu pernah atau semasa hidup ada di sekitar Jawa Tengah. Oh, sekitar Jawa Tengah. Semasa hidup, berarti panjenengan dari golongan roh? Golongan roh. Oh, golongan roh. Itu waktu hidup. Kalau sekarang ada di mana? Hamba ada di atas. Di mana? Ada di Kayangan. Oh, di Kayangan. Tingkat berapa? 64. 64. Oh, cukup tinggi juga ya, 64. Panjenengan laki-laki perempuan? Hamba laki-laki. Laki-laki. Panjenengan dulu waktu berjasa itu kedudukannya sebagai apa? Hamba dulu seorang resi.
Oh, seorang resi. Ah, di zaman sebelum Kalingga. sebelum Kalingga. Jauh sebelum Kalingga atau dekat? Jauh. Jauh. Lebih dekat kemana? Dengan itu kan masa kadewatan ya, kadewatan 3. Dengan beliau Nabi Sulaiman. Sekitar 400 atau 500 tahun setelah beliau. 400 atau 500 tahun setelah beliau. Dekat ya. 900 sebelum masa Kalingga. Oh, 900. Berarti bisa dibilang jaraknya antara Kalingga dengan beliau Nabi Sulaiman itu sekitar 1500 tahun. Kurang lebih. Insya Allah. Sekitar kurang lebih 1400-an. 1400-an. Hampir sama jaraknya saat ini dengan beliau Rasulullah ya. 1400-an ya. Nama panjenengan siapa? Wirobuono. Wirobuono. Yang Wirobuono. Yang panjenengan dakwahkan dulu apa? Keyakinannya? Sama seperti beliau. Siapa? Nabi Sulaiman. Oh, berarti panjenengan masih termasuk umatnya, ya? Oh, umatnya. Meskipun jaraknya agak jauh ya. Sama dengan umat Rasulullah kan sampai sekarang 1400 tahun, ya kan? Nah, apalagi di panjenengan sekitar 500-an tahun ya. Lebih dekat ya. Jadi perlu juga dipahami oleh pemirsa bahwa resi itu di zaman dulu itu sama dengan ulama zaman sekarang. Jadi dulu ketika Nabi Sulaiman atau kebanyakan nabi-nabi dulu sebelum Nabi Sulaiman pun ulama itu sebutannya resi. Jadi resi bukan untuk keyakinan tertentu saja. Nah, itu memang sebutan sejak dulu ya, benar ya? Jadi itu nama resi yang saat ini yang kebanyakan digunakan oleh keyakinan tertentu itu memang warisan nama itu dari dulu sebenarnya ya, dari zaman ketauhidan ya. Berarti panjenengan dulu mendakwahkan ketauhidan. Ya. Ya. Sama persis dengan beliau. Sama persis ya. Kami dulu menyebut beliau Gelar Prabu Bandung Bondowoso. Oh, punya gelar di wilayah Tanah Jawa. Oh, berarti beliau ada di sini tuh. Hanya gelarnya yang berbeda. Oh, gitu. Ya, enggak, Pak. Nanti insya Allah ada waktu tersendiri untuk membahas beliau nanti ya. Jadi sekarang saya ingin membahas tentang negeri Sabak. Tapi saya mengundang atau meminta salah satu sosok yang hadir untuk bisa menceritakan cerita yang sebenarnya. Negeri Sabak itu ada di daerah mana dan bagaimana kehidupan yang katanya sangat makmur sekali rakyatnya waktu itu ya. Tapi sebelum itu saya ingin minta panjenengan dulu untuk bersyahadat dan sholawat 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke, terima kasih Yang ya. Ini saya akan mulai pertanyaan dari
negeri Sabak itu ada di wilayah mana? Karena ada beberapa versi yang sudah kita ketahui, ada yang banyak menyebutkan itu dulu negeri Sabak itu ada di wilayah Yaman sekarang. Ada yang mengatakan kalau orang Nusantara ya memang akan mengakui bahwa negeri Sabak itu ada di Nusantara. Karena dari segi ciri-ciri tempat itu yang katanya sangat subur, ya, gemah ripah loh jenawi, semua apa yang ditanam itu semua tumbuh dengan subur dan buahnya juga lebat. Nah, kalau ciri-ciri seperti itu sebenarnya ya enggak jauh dari Nusantara sih sebenarnya ya. Ya karena tempat ini wilayah Nusantara atau tanahnya, buminya Nusantara itu sangat subur sekali. Ya. Monggo panjenengan bisa ceritakan dari awal. Beliau Ratu. Keras sedikit suaranya deh. Beliau Ratu Bilqis adalah asli dari sini. Asli dari sini. Dari Nusantara. Nusantara. Tepatnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Tengah, bagian tengah. Bagian tengah, Jawa bagian tengah. Asli orang Jawa berarti. Asli orang Jawa. Ya. Terus. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, adil, tegas. Seluruh wilayah beliau kemakmurannya merata. Hamba memulai dari tepi atau pinggir atau pemukiman paling luar. Dari dulu masyarakat kita pertanian, perkebunan, makmur. Meskipun juga ada pertambangan, ada juga perniagaan. Di bawah kepemimpinan beliau, semuanya mendapat kemakmuran yang merata. Tidak ada ketimpangan, baik pertanian, perdagangan, maupun sektor-sektor. Jika sekarang diistilahkan teknologi, semuanya merata. Zaman itu sudah ada teknologi. Dalam arti seperti pertukangan. Pertukangan. Ya. Berarti pendapatan utama kerajaan atau negeri itu atau masyarakatnya itu adalah yang yang paling utama itu dari pertanian atau apa? Sektor pertambangan, alam. Sektor alam Semuanya. Beliau bisa merangkum semuanya menjadi suatu perekonomian yang kuat. Sudah berhubungan dengan bangsa atau negeri lain, negeri dari luar. Ada juga waktu itu yang semasa. Ada dari Cina. Dari Cina. Ya. Sudah ada hubungan dagang. Ada. Sudah ada hubungan dagang. Meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Terbatas. Tapi hubungan sudah ada. Sudah ada. Ya.
di sekitar lebih ke utara sedikit. Lebih ke utara sedikit di Ya. Jawa bagian tengah. Ya, Titiknya itu. ya, Kalau pertanian di wilayah tengah yang paling subur, ya, yang tampak itu rata-rata kan di lereng gunung atau di wilayah pegunungan ya. ya. Boleh enggak disebutkan titik apa sekarang itu kota atau kabupatennya ya? Secara umum ada di sekitar wilayah-wilayah Sabah. Sampai sekarang sebutan juga Sabah. Ya, Apa yang disebut dengan Wonosobo itu? ya, tapi hanya masuk wilayahnya. Masuk wilayah, bukan pusat kekuasaannya. Kalau Ya. pusatnya masuk wilayah mana sekarang? Ada sekitar barat utara, Barat utaranya. wilayah yang sangat rata. Oh, sangat rata. Ada di situ. Mohon maaf, hamba tidak boleh menyebutkan. Oh, titiknya, Ya, kotanya, ya, pusatnya. pusatnya. Itu seperti lembah, datar. Ya, rata. Tapi masih, kalau bisa dibilang masih ada di lerengnya atau dekat dengan pegunungan Ya, pegunungan Dieng ya, ya, masih dekat. ya. Sejuk, Sejuk. agak tinggi Itu wilayahnya. ciri-cirinya agak lebih tinggi. Ya, beliau memiliki kerajaan yang sangat megah. Ya, karena diceritakan di Al-Quran itu memang sangat megah, mewah, dan memang makmur ya. Sangat makmur. Ya, kemakmurannya itu bahkan diceritakan seandainya ada orang itu masuk membawa keranjang saja ke dalam perkebunannya itu, keluar itu akan otomatis penuh. Ya, Ya, saking suburnya tanaman waktu itu ya. ya. Semua penjuru yang masuk dalam wilayah beliau tidak ada ketimpangan ataupun kesenjangan. Tidak ada ketimpangan, tidak ada kesenjangan. Seperti masyarakat tidak ada namanya masyarakat kelas bawah atau kelas atas. Ya, ya. Kalaupun ada perbedaan itu pun tidak jauh. Artinya antara yang satu dengan yang lain itu tidak terlalu banyak ketimpangannya ya. Iya. Terus Keadilan beliau menyeluruh, tidak pandang bulu. Keadilannya juga begitu. Tapi waktu itu beliau Ratu Bilqis itu keyakinannya apa waktu itu? Karena diceritakan di Al-Quran itu menyembah matahari. Dulu beliau masih memegang keyakinan Animisme. dari leluhur. Oh, dari leluhurnya. Memang kerajaan beliau menghadap ke arah timur. Oh, menghadapnya ke arah timur. Ya, Ya. sangat besar. Sangat besar. Ornamen-ornamen
seluruhnya berlapis emas. Hmm. Jika di waktu pagi hari Hmm. kerajaannya seperti bersinar Di warna kuning. Oh, bisa. Dan itu memang diterangi atau seperti disorot sama matahari ya. Ya, Dan itu karena terbuat dari emas, ketika kena sorotan matahari itu akan berkilau. ya, Hmm. Sebelum dilanjutkan ke arah sana, saya ingin tahu sosok beliau. Ada yang mengatakan itu beliau itu memang ada yang dari Trah Kayangan, ya. Ada yang mengatakan juga beliau itu ada darah dari bangsa jinnya. Nah, Allahu alam ya, saya tidak tahu ya. Makanya saya ingin mengetahui cerita yang sebenarnya ya. Apakah itu murni beliau itu manusia tanpa ada campuran darah dari bangsa jin atau seperti apa? beliau murni dari Trakayangan. Oh, memang beliau dari Kayangan. Nah, artinya beliau memang manusia murni ya. Ya, Uh-uh. memang aura Hmm. kecantikan Ya, sangat-sangat berbeda. hmm. Ya memang karena dikenal sangat cantik jelita sekali ya. Nah, dan memang rata-rata yang dari Trah Kayangan itu memang seperti itu zaman dulu ya. Jadi akan berbeda dengan manusia pada umumnya Ya, ya. Nah, jadi beliau bukan keturunan dari bangsa jin ya. bukan. Nah, berarti ketika beliau jadi ratu, artinya ayahanda beliau ini juga seorang raja sebelumnya. Ya, Ya, penguasa. Beliau seorang penguasa juga. Hmm. Ada wilayah atau Hmm. tempat ayahanda beliau Hmm. tidak jauh dari kerajaan beliau, sang ratu. Oh, punya kerajaan sendiri? Ya, tapi memang sangat berbeda, Oh, berbeda. lebih kecil. Oh, ayahandanya malah lebih kecil. Ya, Nah, yang membangunkan kerajaan beliau ini siapa? Istananya, sang ratu Bilqisnya, ayahandanya atau siapa? ayahanda. Ayahanda. Ya, beliau juga sebagai atau mendampingi Hmm. mulai dari nol istilahnya, Hmm. sampai beliau bisa membangun suatu kerajaan besar, Hmm. tidak terlepas Hmm. dari bimbingan sang ayah. Hmm. Semua ilmu-ilmu Hmm. kepemimpinan, Hmm. bahkan sampai ilmu-ilmu politik, Semua diajarkan. semua diajarkan. Artinya ayahandanya juga itu punya kerajaan yang di tempat yang berbeda. Ya, Masih di wilayah tengah atau timur barat? masih wilayah tengah, Masih di wilayah tengah, dekat. agak ke selatan Agak sedikit. ke selatan. Oh, antara utara selatan berarti ya, tapi Ya. tetap di wilayah tengah. Ya, Hmm. Apakah batasnya apa? Pemisahnya itu pegunungan Dieng itu? hanya lebih rendah Lebih rendah, atau ke lembah sedikit. lebih ya. Ada enggak nama kerajaannya waktu itu? Mulai dari nama kerajaan ayahandanya itu. Ada namanya, Ada. hanya kerajaan beliau yang boleh disebut.
Siapa? Ratu. Oh, ayahandanya tidak boleh. Ada namanya. Ada namanya, Ada. tapi tidak boleh disebutkan. Oh ya. Oh, sengaja dibuatkan kerajaan sendiri, Ya. terpisah dengan ayahanda, karena kebanyakan di kerajaannya sang ratu ini lebih dominan perempuan. Ya. 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 Tapi ada dari Ada. punggawa kerajaannya itu Tetap laki-laki ada. prajurit semuanya. Prajurit. Oh, kalau prajurit laki-laki. Ya, tetap ada. Tapi memang di luar. Atau seperti berlokasi, tetap ada pemisahnya. Ada pemisahnya. Ya. Iya. Tapi untuk urusan beliau yang ada di istana adalah perempuan. Ada perempuan. Ya. Yang paling banyak ya. Ya. Terus Lantai seperti berkilau. seperti marmer. Ya. Sangat licin. Oh, licin. Atau- Kayak kaca lah. Ya. Mirip-mirip kaca. Ya. Tapi bebatuan. Ya. Tiang-tiangnya semuanya berlapis emas. Oh, semuanya berlapis emas. Ya. Saking kayanya ya, Ya. makmurnya ya kerajaan itu ya. Karena di pemimpinnya seorang pemimpin yang adil dan bijaksana ya. Ya. Beliau tidak pernah memandang bulu siapa saja yang datang meminta bantuan ataupun mencari keadilan. Pasti mereka akan pulang dengan rasa yang lega. Yang lega. Ya. Artinya siapapun yang datang untuk mengadu, meminta keadilan, pasti keadilan akan ditegakkan. Ya. Ya, tidak peduli dia rakyat jelata ataupun seorang pejabat. Ya, memang seperti itu selayaknya seorang pemimpin. Ya, jadi hukum itu harus tajam kemanapun, bawah ke atas semua harus tajam. Ya, tidak boleh satu sisi. Ya. Terus ini yang sedikit saja kaitannya dengan beliau Nabi Sulaiman. Ketika itu panjenengan mengetahui tidak awal mula dari didatangi oleh utusannya Nabi Sulaiman kepada beliau untuk mengajak masuk Islam itu Agak jauh di wilayah selatan dari kerajaan beliau ya. ah, Di sana terdapat suatu bangunan besar. apa Borobudur. Borobudur Ya. itu ada di wilayah Magelang, Jawa Ya. Tengah. Beliau yang membangun. Siapa? Sang Prabu Bandung Bondowoso. Waktu gini, itu kan ada hubungannya dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan, ya. Ya. Itu proses dulu itu seperti apa? Apakah itu dibangun setelah ketemu beliau, Nabi Sulaiman, atau sebelumnya? Antara masa beliau sang ratu dengan beliau sang Prabu hanya berselisih waktu, tapi tidak panjang. Maksudnya?
proses-proses Hmm. pembangunan sampai masa-masa kejayaan Hmm. hampir-hampir. Hmm. Tapi beliau memang lebih dahulu, Sang Prabu, di masa saat beliau merintis, Sang Prabu sudah menjadikan itu satu bangunan yang besar. Oh, sudah punya kerajaan besar. Ya, Ya. di sana masih dalam tahap perintis. Oh, baru mulai Ya, membangun lagi. saat masa-masa jaya beliau, dan beliau pun mendengar bahwa di sana ada seorang ratu yang sangat memiliki kerajaan, memiliki masyarakat yang sangat makmur, kerajaan yang sangat indah. Kabar itu datang dari seekor burung. Ya, itu burung hut-hut, itu kan diceritakan di Al-Quran. Ya, Ya, melihat waktu itu ya, ya, terus kembali memberikan laporan. ya, Nah, setelah waktu itu kan belum ada pembangunan, baru Budur sama Prambanan belum. Prambanan belum. Oh, belum. Nah, Ya, setelah proses itu terjadi, ya, artinya sudah jadi dilamar ya, atau sudah tunduk lah, sudah masuk Islam, sudah jadi istri beliau, baru pembangunan ini atau seperti apa? di sana sudah ada yang di Borobudurnya. Borobudur itu sebentar, kerajaan beliau itu ada di mana? Apakah cuma satu istananya atau banyak istananya? Borobudur bukan istana. Enggak, maksudnya istana beliau ada di mana? Nabi Sulaiman waktu itu. Ada di timur. Timur. Ya, Maksudnya timur mana? ada di wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungan. Masih di Nusantara, Masih. Pulau Jawa. Ya, Oh, ya. wilayahnya dikelilingi pegunungan. Sejuk, lembah, datar. Berarti benar cerita tentang beliau Nabi Sulaiman juga berasal dari Nusantara. Ya, salah satunya. Salah satunya. Sedikit saja ya. Jadi nanti kita akan buat tema yang berikutnya ya. Nanti tentang beliau sang utusan Nabi Sulaiman ya. Nah, itu burung hut-hut berangkat dari timur berarti. Ya, Masih di Pulau Jawa. masih. Yang dikelilingi bukit atau pegunungan. Itu dari sana ke wilayah tengah. Ya, Nah, burung hut-hut itu kan kecil, ya kan? Masuk akal ketika dia mampu terbang antar masih di dalam satu pulau, dari satu provinsi ke provinsi lain lah kasarannya kalau namanya sekarang ya, satu wilayah ke wilayah lain. Itu masih dalam satu pulau, ya. Kalau sudah menyeberangi lautan yang begitu luas, kalau seekor burung hut-hut yang kecil ya itu akan sedikit tidak masuk akal ya, tidak akan mampu. Burung ini datang memberi informasi ya, akhirnya beliau mengirim utusan. Itu yang diceritakan di dalam Al-Quran ya. Jadi saya ngambil referensinya dari Al-Quran ya. ya, dari situ pun komunikasi dihubungkan. Beliau merespon sang ratu
Sangat senang. Sangat senang. Ya, tapi beliau pun berpikir bahwa sang ratu memiliki kerajaan yang sangat megah. Semuanya berlapis emas. Ya. Semuanya makmur. Maka beliau pun berpikir bagaimana caranya penyambutan seorang ratu yang sangat masyhur. Ya, itu nanti di tentang lebih banyak ke tentang beliau sang utusan ya. Nah, kita kembali ke fokus ke masalah negeri Sabak ya. Jadi kalau tempatnya di sana memang ada hubungannya dengan dua candi ya, yang Borobudur sama Prambanan. Ya. Nah, tapi nanti kita akan mengupas di lain waktu saja tentang hal itu ya. Yang jelas ada hubungannya. Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu yang berkembang di sini. Tadi panjenengan menyebutkan dulu Sang Nabi Sulaiman itu punya gelar di tanah Jawa atau di Nusantara. Itu dengan Prabu Bandung Bondowoso. Ya. Kalau cerita yang ada di saat ini di masyarakat ya, Prabu Bandung Bondowoso ini istrinya itu adalah Roro Jonggrang. Apakah beliau juga yang disebut Roro Jonggrang itu adalah Ratu Bilqis itu? Ya, Ratu Boko. Ratu Boko atau Roro Jonggrang? Bukan, Itu berbeda. seperti nama gelar. Tapi satu sosok. Ya. Ah. Tapi memang di masyarakat banyak sekali versi-versi cerita. Ya. Dan semuanya lebih banyak menyimpang dari sejarah. Ya. Beliau pun atau asal usul dibangunnya komplek Percandian. Ya. Prambanan pun Ya. banyak yang menyimpang. Ya, yes, memang itu sudah bagian dari pekerjaan sebelah untuk menyimpangkan cerita sehingga mereka bisa ngambil manfaat dari orang yang mempercayai. Ya. Ya, tapi yang jelas bahwa beliau Ratu Bilqis itu punya gelar di Nusantara ya, yaitu beliau Ratu Bilqis itu Ratu Boko ya, atau ketika disandingkan di dalam cerita manusia saat ini Prabu Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang, artinya itu memang beliau satu sosok yang sama, yaitu Ratu Bilqis. Ya, benar ya. Ya, nanti akan kita kupas ya, di lain waktu saja masalah itu ya. Terus apa hubungannya dengan Candi Boko yang ada di wilayah Jawa Tengah juga? Apa wilayah mana itu? Sragen apa? Klaten ya, Klaten. Ya. Di setiap masa beliau memang pasti akan membangun atau monumen ya. Ya, lebih tepatnya sekarang seperti monumen. Seperti monumen. Tapi memang itu termasuk dari peninggalan beliau. Peninggalan beliau. Ya. Candi Boko ini sebelum ketemu dengan Nabi Sulaiman apa setelahnya baru dibangun? Sebelum. Ya. Artinya Candi Boko itu lebih tua dari Borobudur. Atau apa? Candi Boko ini berselisih masa ya, sedikit. Sudah ada sebelum ketemu dengan Nabi Sulaiman. Tidak lama buatannya. Ya. Mungkin bisa dilihat dari unsurnya.
hampir sama atau mirip. Ya, hampir sama. Kan hampir semasa itu. Ya. Ya. Yang Prambanan, membedakan Borobudur, hanyalah tekstur, ukiran. relief-relief yang ada di sana ya. Ya. Sebagai ciri-ciri Ya. satu peradaban yang membangun itu ya. Ya. Itu yang kalau di Candi Boko itu lebih mirip seperti satu pelataran ya. Makanya ada yang mengklaim bahwa itu dulu dibuat tempat sembahyangnya atau ibadahnya untuk menghadap, karena kebetulan menghadap ke timur memang ya, untuk tempat menyembah matahari. Hanya di waktu pagi. Oh, di waktu pagi. Ya. Artinya memang beliau dulu sempat menggunakan itu tempat ibadahnya, benar ya? Oh. Tapi pemikiran masyarakat seakan-akan beliau sebagai penyembah matahari. Ya, Tapi bukan. Ya, tapi lebih kepada menghormati leluhur ya, menurut panjenengan animisme ya. Artinya ini sudah ada sebelum ketemu dengan beliau sang utusan Nabi Sulaiman ya. Ini memang digunakan tempat ibadahnya beliau, Ratu Bilqis waktu itu sebelum ketemu dengan Nabi Sulaiman. Tempat ibadah untuk memang menghadap matahari. Ya. Oh, ya. Dan itu pun hanya sebagian kecil. Hanya sebagai Petunjuk saja. Ya. Sekarang gini, apakah pusat istananya beliau Ratu Bilqis itu dekat dengan ini Candi Boko ini? Karena kalau dibilang tadi tempat beliau beribadah, seharusnya tidak jauh dari sana, ya kan? Ya, tidak jauh. Tidak jauh dari sana. Karena logikanya tidak mungkin kerajaan itu dengan tempat ibadahnya itu jauh, mestinya dekat. Ya, hanya sangat dekat. Sangat dekat ya. Tidak sampai berpuluh-puluh kilometer. Itu ke arahnya mana? Dari Candi Boko itu, utara, timur, barat, selatan? Mohon maaf. Nama tidak diizinkan. Oh, tidak diizinkan. Oh ya, tidak apa-apa. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, apakah istana beliau itu yang terkenal konon sangat megah, terbuat dari emas dan permata, itu masih utuh sampai sekarang atau sudah musnah? Masih utuh sampai sekarang, tapi tidak tampak karena terhijab atau dihijab oleh Allah. Ya. Dihijab dan dijaga. Masih ada, masih utuh, masih lengkap. Ya. Nah, artinya ketika itu masih utuh, masih dihijab, masih dijaga oleh Allah, suatu saat nanti ketika waktunya sudah tiba, pasti akan dimunculkan kembali. Benar seperti itu? Benar. Nah, akan difungsikan kembali. Ya. Ya sudah, mungkin sudah cukup informasinya ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, panjenengan bisa hadir mendengar saya di sini ya. Panjenengan sudah pernah hadir di sini apa belum? Belum pernah, baru kali ini. On ya, hadiah dari saya ya. Terima kasih banyak. Sami-sami ya. Ampun. Monggo. Mohon maaf. Ya. Jika dalam penyampaian hamba banyak sekali kekurangan. Tidak apa-apa. Dan hanya yang diizinkan. Hamba
Ya, enggak apa-apa ya. Monggo. Panjenengan bisa kembali lagi ke kayangan ya. Terima kasih. Sama-sama. Monggo. Hamba mohon undur diri. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, demikian tadi hasil dialog saya atau kami dengan narasumber. Beliau juga ternyata dari Kayangan ya, dari Kayangan yang memberikan informasi tentang kerajaan atau negeri Sabak. Ternyata memang tempatnya itu ada di wilayah Nusantara, atau tepatnya lagi di wilayah Pulau Jawa bagian tengah ya, seperti yang beliau tadi ceritakan. Dan ternyata memang asli orang Jawa asli, Ratu Bilqis, bukan daerah barat sana, bukan, asli dari sini. Yang setiap tempat itu punya gelar masing-masing ya, sehingga informasi itu memang sedikit rancu yang berkembang di masyarakat ya. Jadi insya Allah nanti kita juga akan mengungkap tentang beliau, sang utusan, yaitu Nabi Sulaiman, lebih lengkapnya. Tadi hanya sedikit saja, sebagai nanti ada kaitannya ketika kita membuat video berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada memang perbedaan pendapat, ya sudah wajar lah ya, itu sudah umum. Terima kasih atas semua pemirsa yang sudah setia mengikuti konten-konten kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.